TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa jujur sih Bapak Ibu saya sedih banget ya KDM dibilang banci. KDM hanya beraninya di TikTok. Ini orang ini tolong tandain mukanya ya. Nih ya, KDM melarang studi tour itu untuk meringankan beban masyarakatnya ya. Kalian para elit yang banyak duitnya ya kalian wajar banyak duit. Coba masyarakat di bawah gimana susahnya mencari uang ya. Jangan hanya menginginkan kepentingan Anda sendiri. Lihat tuh masyarakat miskin. Betul yang dilakukan oleh KDM. Teruskan KDM, hajar orang-orang seperti ini. Oke. Dasar hukum. TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa yang kita terima selama ini adalah pihak sekolah baik swasta ataupun negeri yang memang komplain terkait adanya kebijakan itu. Gitu. Kebijakan larangannya berarti ya? Berarti mereka ingin mengadakan? Ya, mengadakan. Justru kalau yang penolakan tidak ada. Maka dari itu jadi dari mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa itu tegas dilakukan, keluarkan suratnya. Tapi tolong ingat ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, ada Kepmen Diknas Nomor 75 tahun 2016 bahwa ada wisuda dan study tour itu melalui proses panjang. Salah satunya melalui komite sekolah. Nah, terkait komite sekolah ada di pasal 1 ayat 2 itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik dan komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya adalah memang berdasarkan kajian atau diskusi di komite sekolah. Kalau kembali ke awal, Kang Deddy keluarkan suratnya dong. Jangan juga akhirnya sekolah dirugikan. Baik. Nah, kami ini para anggota dewan ditanya, Pak itu gimana? Loh, statusnya mana? Suratnya mana? Kan tidak bisa TikTok dijadikan dasar hukum. Oke, tidak ada aturannya ya Pak Dede. Tidak ada aturannya. Oke, baik. Study tour kalau kepentingannya pembelajaran itu ada loh di dalam kurikulum dan ada dalam peraturan kementerian. Jadi sebenarnya di media sosial siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Saya itu mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh misalnya di diri saya sendiri, belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar, nggak usah ke luar negeri segala. Orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, ngapain ke luar negeri? Gitu. Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak bisa. Gitu. Bisanya cuman I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah kemudian yang ketiga, belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh, 1,9. Ya, 1,9. Udah deh sisain aja sekitar 700 buat saya, buat perjalanan dinas saya. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Ya udah ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja, nggak ada dikurangan. Oke. Nggak ada pengurangan kok.
Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun udah dibagi kabupaten kota, Pak, dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? Bisa, Pak, katanya. Ya udah, kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. Tapi jawabnya bisa gitu loh. Harus bisa. Saya kan begini, birokrat ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Ya umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. Oh, nggak terpacu buat lebihin. Saya tetapin dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Ya. Kan harus dikasih target. Sama dengan Kompas. Wah, itu Dikasih target. Hari ini harus wawancara saya. Ya, kurang Itu tidur. maksa lagi. Iya. Makanya kurang tidur. Itu. Gitu. Iya. Nah, dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. angka cantik begitu. Ya memang ruang Emang kelas kebutuhannya yang rusaknya segitu, yang rusak. Kok pas angka cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Ya, yaudah. Nah kemudian satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Oke. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh. Cakep. Jawa Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Asik. Bukan Masa Bandung ruang ya? kelasnya bau? Iya, Nggak cuman Bandung Kirain itu, Bandung Jawa doang. Barat. Jawa Barat. Kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian di Jawa Barat ini ada ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan. Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Iya. Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru. Berapa? 1,2 triliun. Oke gas. Oke. Anggaran tahun ini. Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Mbak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun itu nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Oke. Kang, ini ada aspirasi dari warga Belum Depok. selesai. Bentar. Belum selesai. Ini warganya loh Kang nih. Warganya. Oke. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Oke. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Dan kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi ini saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Oke. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Oke. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar menjadi 600 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti lagi digaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Buset. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya, Astronot ini, susah. nah Kang. itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Ya. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta. Orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja, bangun jalan orang pada kerja, Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja, infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja.
Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang tuh misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus, yang nguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Saya bikin menjadi infrastruktur gitu loh. Multilayer effect-nya yang dikejar. Multiplayernya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi loh, menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Lu juga warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, di depan rumah, di selokan kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Jabar bersih ya Kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul, ormas mulai berhadapan dengan investasi, kecaloan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai sehari ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ini kita menjadi sebuah gerakan, termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana tuh, Bang? Wah, ini menarik ini. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti ya itu tadi, dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya ya. Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana disiplin sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Kang, baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata, udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor, pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Pakisbes, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi, selesai pembersih, Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang pungli-pungli. Gebuk aja udah. Sin aja deh, udah. Kita ini misalnya. Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Kang, baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata, udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor, pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Pakisbes, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi, selesai pembersih, Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang pungli-pungli. Gebuk aja udah. Sin aja deh, udah. Kita ini misalnya. Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Kang, baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata, udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor, pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Pakisbes, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi, selesai pembersih, Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang pungli-pungli. Gebuk aja udah. Sin aja deh, udah. Kita ini misalnya. Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Kang, baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata, udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor. Oke teman-teman, ya jelas kan maksud KDM melarang studi tour ya untuk meringankan beban masyarakat kecil ya.
para elit hanya bisa berkomentar ini itu, tapi dia sendiri tidak turun tangan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang berada di lingkungan masyarakat itu ya, hanya bisa berkomentar kepada gubernur ya. Tadi ditantang oleh KDM ya, hanya para elit tuh hanya bisa berkomentar doang ya, nggak merasakan masyarakat menengah ke bawah ya, gimana susahnya mencari uang ya. Nih, pembelajaran di sekolah juga bisa, nggak harus buang-buang duit untuk studi tour jauh-jauh keluar ya, ataupun ya bahasanya refreshing sambil belajar. Itu mah lu kali ya yang menginginkan seperti itu, yang punya uang ya. Lu wajar punya uang, masyarakat miskin gimana lu? Kesel dah ya kayak gitu teh ya. Terus KDM maju terus, saya mendukungmu. Oke, biarkan para elit menggonggong ya. Kalau mau bantu tuh masyarakat miskin ya, jangan hanya menggonggong seperti itu ya. Anda wajar mempunyai uang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.